Dua pertanyaan saya. Saudara ahli mengatakan satu kesimpulan dari penelitiannya bahwa petahana atau calon yang didukung oleh petahana akan mendapatkan suara lebih dibandingkan dengan calon yang lain. Bagaimana ahli bisa menerangkan kekalahan Megawati dengan SBY dalam Pilpres tahun 2004? Yang kedua, kalau memang kesimpulan ini berlaku umum, apakah hanya satu faktor kebetulan kalau sekarang ini Jokowi yang menjadi presiden dan beliau mendukung pasangan Prabowo Gibran dan memperoleh suara lebih? Seandainya yang sekarang ini menjadi presiden adalah Yusuf Kalla yang mendukung pasangan Anies Baswedan dan Yahya Muhaimin, berarti calon itu juga akan memperoleh suara lebih dalam pemilu sekarang, pilpres sekarang. Seandainya lagi yang menjadi presiden adalah Megawati sekarang, maka pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mendapatkan suara lebih. Berdasarkan teori saudara seperti itu konsekuensinya. Lalu apa masalahnya dengan persidangan sekarang ini, pendapat saudara itu? Ada sesuatu yang salah atau tidak? Cukup yang pertanyaan kedua. Izin melanjutkan, saudara ahli. Tadi kan saudara ahli menjelaskan adanya hubungan antara pemberian bansos dengan kenaikan suara. Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya pemberian bansos dengan kemenangan PDIP sebagai partai dengan suara tertinggi di Indonesia? Kedua, jika hipotesis itu benar, kenapa 02 kalah di Aceh dan Sumatera Utara padahal mereka semua juga menerima bansos? Mohon dijelaskan. Silakan ahli, singkat-singkat dari hakim. Bawas cukup kan? Dari hakim tidak ada. Silakan ahli, singkat-singkat jawabannya. Oke, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, apakah ada kunjungan dan bansos itu bisa meningkatkan perolehan suara? Dari beberapa hasil estimasi dengan menggunakan seluruh data, memang ada bukti yang kuat. Ya, yang kedua, terkait dengan metode ekonometrika. Apakah seberapa sering? Ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa di jurusan ilmu ekonomi. Di luar negeri ini juga dipelajari, termasuk di area political political science. Jadi memang sering digunakan dan ini digunakan untuk membuktikan pembuktian secara general, bukan kasuistik, bukan anekdotal seperti yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Oke, nah jumlah jarak 20%, apakah ada faktor yang lain? Saya sudah mencoba untuk melihat faktor apa saja, tapi dari dengan data yang tersedia memang sangat kuat indikasi hubungan antara bansos dan dengan pemilihan dan jumlah perolehan suara. Kalau seandainya mau melakukan studi yang lebih detail, bisa. Tapi beberapa studi yang sudah ada memang menunjukkan keterpilihan itu sangat, khususnya incumbent, itu sangat tergantung dari sesuatu yang terjadi lebih dekat. Ada salah satu paper yang dikutip di sini terkait dengan local election outcome dari Rumahnya Batubara. Terkait dengan fakta 2014. Satu, ada perbedaan antara 2014 dengan yang lain, di mana 2014 tidak diikuti oleh petahana. Boleh lihat slides nomor hasil slides yang bukti empiris. Jadi saya menggunakan ada beberapa spesifikasi, Bapak. Seluruh yang seluruh pilpres, tapi kan, ini nggak fair karena ada beberapa yang tidak diikuti oleh petahana. Ya udah, saya coba di kolom kedua sampai kolom kelima itu adalah yang diikuti oleh pilpres, oleh petahana. Hasilnya sama, konsisten. Terlihat dari yang saya highlight itu konsisten datanya, Pak. Jadi ketika kita melihat bahwa fakta
ya, SBY tidak mendukung Jokowi pada 2014, tapi hasilnya Jokowi menang, itulah fakta. Tapi itu tidak bisa menegasikan, anecdotal evidence itu tidak bisa menegasikan efek dari petahana. Ya, kalau untuk melihat efek dari petahana, silakan dilihat di kolom kedua sampai kolom keempat. Tapi mohon maaf, sebaiknya ditanyakan kepada orang yang sudah paham dengan ekonometrika. Ya. Apakah faktor fanatisme sudah diperhitungkan? Kita lihat di sini, faktor fanatisme itu adalah perolehan suara pada periode sebelumnya. Saya menggunakan 2 proxy. Untuk 2000 yang kolom ketiga, ya, saya menggunakan versi petahana yang paslon 02 itu direfleksikan oleh perolehan Jokowi di 2019. Karena ada pandangan dari masyarakat bahwa paslon 02 didukung oleh Presiden Jokowi. Hasilnya memang signifikan. Jadi ada unsur fanatisme, tapi lebih ke arah fanatisme kepada Jokowi. Kenapa kesimpulan seperti itu? Karena ketika saya menggunakan di kolom 4, itu saya menggunakan vote dari Prabowo di 2019, ternyata hasilnya tidak ada bintang, alias tidak ada efek. Ya. Silakan di challenge, nanti nggak apa-apa, saya akan memberikan sintaksnya, datanya, nggak apa-apa. Jadi itu berikutnya adalah kekalahan Mega di 2004. Ya. Satu, bahwa again kita tidak, yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sifatnya general. Ya. Di dalam ilmu ekonomi kita tidak bisa ngambil kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya anekdotal. Ya, anekdotal itu kira-kira seperti ini. Ketika ada satu daerah yang tidak suka dengan presiden, maka kesimpulannya adalah orang seluruhnya tidak suka dengan presiden. Atau sebaliknya, ketika ada yang mendukung presiden, terus diambil kesimpulan, orang seluruhnya mendukung presiden. Nah, jadi untuk mengambil keputusan, di dalam ilmu ekonomi dan statistik, kita tidak berangkat dari anecdotal evidence. Ya. Bisa dipersingkat, ya. Ali, waktunya sudah. Terus teori apa? Ya, teori apa? Sebetulnya teorinya kalau kita melihat banyak teorinya, ya, Bapak Ibu semua. Tapi akan saya kutip mungkin yang paling relevan di sini adalah political business cycle. Nordhaus tahun 75, 50 tahun yang lalu. Beliau adalah pemenang Nobel, ya. Dia menunjukkan bahwa memang akan ada siklus ekonomi, ya, yang mengikuti siklus politik. Studi akan berkembang menjadi dampak political budget cycles. Intinya adalah akan ada pola anggaran yang mengikuti pola siklus politik, dan biasanya akan ada peningkatan spending untuk yang sesuatu yang sifatnya discretionary setahun menjelang pemilu. Sebagai akademisi saya membuktikan, di Indonesia juga ada. Silakan baca, saya kutip, Political Business Budget Cycle in Local District Elections 2013 di Economic Letters. Itu menunjukkan bahwa memang, ya, menjelang pilkada itu akan meningkat, ya. Ya, pemilu juga itu seperti itu, terus kemudian, dan itu memang efektif untuk meningkatkan tambahan suara dari petahana. Demikian yang mulia.